Hamba Allah, sebelum kita memulai ceramah, kami selaku orang-orang yang terlibat dalam mendakwahkan agama dan menerima ilmu pengetahuan agama dari para alim ulama, termasuk ulama Aceh. Maka hari ini marilah sama-sama kita mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada para ulama kita yang ada di Aceh, terutama Abu di Kutakrung, yang mana kondisi beliau sampai detik ini masih dalam kondisi kurang sehat, walaupun sudah dipulangkan berobat dari luar negeri, dari negeri seberang, tapi beliau berada di rumah dalam kondisi kurang sehat. Maka marilah sama-sama kita doakan ulama sepuh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga keberkahan hidupnya. Jamaah sekalian, pada subuh ini marilah kita kupas sedikit daripada ayat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, di mana Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dulunya momentum Isra dan Mi'raj yang dibungkus rapi dalam Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Maka kita sebagai umat Islam wajib dan mesti meyakini terhadap peristiwa yang tidak ada duanya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun secara nalar dan logika manusia, peristiwa Isra dan Mi'raj ini seolah-olah berada di luar ekspektasi manusia, namun harus kita yakini karena ini merupakan sebahagian daripada iman kita semua. Bagaimana bunyi firman-Nya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan bi'abdihi hambanya, yakni Nabi Muhammad, laylan pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, hingga ke masjidil aqsa. Kalimat yang kita baca tadi walaupun nampak singkat, tetapi ada banyak makna yang kita bisa simpulkan pada pertemuan subuh yang mulia ini. Yang pertama sekali, Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad sebelumnya beliau berada dalam masa paceklik. Nabi Muhammad watenyan urang syiklun, berada dalam kondisi gundah gulana, sedih, tidak ada tara, tidak ada satu manusia pun yang mau mendengarkan kalimat Nabi Muhammad pada saat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa peristiwa yang terjadi? Nabi Muhammad pernah neme ajaran Islam ke kota Taif setelah beliau merasakan kehilangan meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Nabi Muhammad datang ke Taif, hana mesidrawa manusia yang mau mendengarkan kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya tidak didengarkan, tetapi Nabi Muhammad saat pulang meninggalkan kota Taif, beliau dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan bebatuan, mengalir darahnya, sehingga Nabi Muhammad harus bersembunyi dalam sebuah kebun kurma yang berada di wilayah Taif. Singkat cerita, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad berada pada titik terendah. Wate Allah Ta'ala gena angkat harkat martabat Nabi Muhammad, sebelumnya beliau ditimpa dan ditempah dengan kondisi paceklik. Isra Mi'rajnya peristiwa yang paling mulia orang syiklun. Tapi Nabi Muhammad segolom terus bak etapa peristiwa paling mulia, gepeik di atas derajat para manusia dan para makhluk lainnya sebelumnya gejuk cobaan. Maka ibrah yang pertama yang perlu kita nyocok dari peristiwa Isra dan Mi'raj,
Wate tanyo na musibah na malapetaka itu ujian yang gejuk li Allah Ta'ala. Wate na kondisi lagi tanyo hudip morat marit dalam darurat. Ingat yang cobaan gejuk li Allah Ta'ala. Kenapa? Akanna sabuk masa kesenangan geangkat harkat martabat kita oleh Allah Ta'ala. Contoh mana? Contoh ji Isra' dan Mi'raj Nabi. Nabi na pernah berilem manusia kadangkala mehewan. Terbandingkan watenya hai tim dengar Nabi Muhammad. Dicaci, dianiaya, disiksa, dilempari dengan pokok korma. Berada pada titik terendah. Pajan Nabi Muhammad baru mulia. Lewat masa pacekliknya baru gecok oleh Allah Ta'ala. Gepu Isra' dan Mi'raj. Maka orangnya menyatakan kedi na udip tanyo. Tengku ilung ko berat pet udip. Peng ko hana usahatan. Mangat menyelaganya udip mati kedi. Beknyan kalimat tibit dalam udip tanyo. Pakoncit. Nabi Muhammad berada pada titik terendah wate segalom ni Isra' dan Mi'raj. Maka perlu kita yakin inna ma'al usri yusra. Saat kita berada dalam kesempitan akan datang kesenangan. Wate tanya tengah dalam masa susah akan terus senyuman. Itu perlu diingat dan Allah berfirman dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, menyetekedi na orang yang temanyong ada pertanyaan yang terngiang dalam telinga kita. Ustaz, mungkinkah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sedangkan beliau seorang manusia biasa, manusia seperti kita, walaupun manusia yang termasuk dalam kategori Nabi? Mungkin. Baiklah terpegah ke ji'uh hurung syi'lun. Nya contoh cerita, contoh kejadian. Secara logika manusia, Sabah, Sidom, semut yang berada di ibu kota Aceh, takun di Banda Aceh, di Aceh besar. Mungkin tidak semut tersebut berjalan sendiri, terus kena kampung Jawanya, merempok dengan semut-semut yang lain, dengan sidom-sidom yang lain, yang na di kampung Jawanya. Wate tanyang le sidom hino dari Banda, ngantok aja, sidro lun. Pasti hani pati. Apabila secara logika manusia mustahil menyatidom yang dari bandai jak tidro itu kena. Beelem mutidom mau binatang lain melemu mentang rasaji agak mustahil kita fikir. Tapi kan coba bayangkan. Mesti nabah rambut di banda. Nasidom nabah rambutnya mutipe. Gecok lemuge berambut. Geme kena uduk semawe. Baiklah uduk umedan terus. Kenapa? Karena semut tersebut dibawa oleh seorang manusia dari tempat yang jauh, tinggal menunggu waktunya dan mengikuti proses perjalanannya. Logika katanya, hai tamang apabila terbayangkan Nabi Muhammadnya nejak tirawan. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja membutuhkan durasi waktu yang berhari-hari kalau perjalanan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ini beda kasus. Allah yang mengisra' dan mi'radkan Nabi Muhammad. Melebihi daripada proses Isra' dan Mi'raj itu mungkin terjadi dalam kehidupan Allah, dalam kehidupan manusia apabila itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah punya kekuasaan, Allah punya kekuatan, Allah punya kesanggupan untuk memperisra' mi'radkan Nabi Muhammad. Berjalannya Nabi Muhammad menggunakan kendaraan burak dari Masjidil Haram hingga Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra' dan Mi'raj itu jangan pernah kita bayangkan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Jadi contoh kiban lagi buno. Itu ibrah yang kedua. Yang selanjutnya dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian,
Naga sebut ada panggilan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu Nabi. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, wa ma Muhammadun. Ada kalimat yang disebutkan Nabi, ada kalimat yang disebutkan Rasul, ada kalimat yang disebutkan dengan namanya langsung. Tetapi khusus pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ada peristiwa yang lain yang sifatnya mulia, Allah nehai Nabi Muhammad dengan kalimat bi abdihi. Tanya orangnya bu bapa sekalian, wate gehoi hamba Allah. Pengumuman di masjid, di menasah. Pegat pengumuman ada sumbangan untuk bulan Ramadan. Sedekah 1 juta rupiah. Dari siapa? Hamba Allah. Orang yang mendengarkannya dan orang yang memberikan pesan tersebut seolah-olah panggilan hamba Allahnya panggilan paling gampangnya, bukan? Ya. Padahal dalam tafsir disampaikan, dalam tafsir Hasyiah Sawi, dalam tafsir Al-Bughawi dan tafsir yang lainnya, apa disampaikan? Semulia-mulia panggilan bagi sidra hamba Allah, bagi sidra makhluk yang termasuk dalam kategori hamba Allah, melebihi daripada panggilan Nabi dan Rasul, adalah panggilan abdun, hamba. Maka menyenaudeng tanya, hamba Allah itu panggilan paling mulia. Kenapa Ustaz? Pakan paling mulia Ustaz. Dalam tafsir tersebut Hasyiah Sawi disampaikan bahawa hana sah sidra-dra uriang, tidak sah seseorang dipanggil sebagai hamba Allah apabila hidupnya terkontaminasi dengan tidak hanya menyembah kepada Allah. Artinya sabah sisi legopnya pernah gesembah Allah lagi kita nyoronyo. Tapi dalam praktik kehidupan beliau juga menyembah jabatan. Beliau menyembah uang. Beliau menyembah materi. Beliau menyembah perempuannya. Beliau menyembah dunia. Secara hakikat hamba-hamba yang laginya hanasah tersebut sebagai hamba Allah. Malah menyetebandingkan sifat hamba tapeduk ba Abu Bakar, ba Umar bin Khattab dan tapeduk ba Nabi Muhammad, yang paling layak menjadi hamba Allah adalah Muhammad Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah beliau menganut dan menyembah Tuhan selain Allah sebelumnya. Sedangkan Umar bin Khattab walaupun sah sebagai hamba Allah, dibandingkan kemuliaan prioritas panggilan hamba yang paling cocok kepada Nabi Muhammad. Pakon. Karena Umar kannya pernah menyembah Tuhan selain Allah. Pernah nepegat Tuhan dari anak kurma. Wate kada Umar bin Khattab gepajuh kurmanya. Sehingga dia tamang dalam agama Islam, Umar bin Khattab tekem ne. Wate ne sembahyang ne salim unun teklik, ne salim uwi tekem pakon. Karena terbayang jamun. Wate masa dalam agama sebelum memeluk agama Islam, pernah ne tumpuk anak kurma sebagai Tuhan. Gesema, le gesemah dia gecok kurma gepaju. Tekem Umar bin Khattab kejut gepaju Tuhan jamun. Artinya menyetebandingkan sejatinya hamba Allah, tabandingkan antara Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad, yang paling tinggi adalah panggilan hamba disematkan kepada Nabi Muhammad. Pakon, karena Nabi hanya pernah terkontaminasi hatinya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mana tanya ngorongnya bu? Walaupun tanya sering terpakai masa. Kita sudah sering mencantumkan nama sebagai hamba Allah. Baik itu saat sedekah ke masjid, saat sedekah dalam bulan-bulan Ramadan, saat sedekah dalam bulan-bulan yang lain, kita sematkan nama kita. Buat saja pengumuman dari hamba Allah. Tadang tatanyong, nasah tanya wujud ke hamba Allah. Pakan Ustaz, saboh sisi tanya tersembah Allah, tapi saboh sisi tanya ya ke atasan. Tak kerja ba instansi pemerintahan. Wate you wali atasan, handa tume mita tanah untuk tak buat.
Kadangkala lagi tanya seorang pengusaha kaya raya. Wate dihoi na panggilan hayya ala salah di masjid. Hayya ala salah di musalla, di surau, di menasa. Watenya tengah lagut, tengah le lagut. Di kedai, di warung, takun bau reung hai. Irau kajak sembayang aju, ilung untuk mentang pakon. Tengah lung mekat. Katanya yang tu ikna sah, ikna cocok, lung jid ke hamba Allah. Nah yang ladum ada sebahagian yang takut kepada istrinya melebihi daripada siapapun. Maksud tekedi tengah gejak genak ja safari ataupun tengah gena ibadah watai subuh ikun le rumah bang malamnya wadron bek nejak subuhnya bek nejak ataupun kalimat-kalimat yang lain. Beliau lebih memilih untuk patuh kepada istrinya ketimbang beribadah kepada Allah. Manta tanyang tu nasah tanya sebagai hamba Allah. Ini pertanyaan yang perlu digarisbawahi bahawa panggilan paling mulia adalah hamba Allah. Dalam kitab tafsir Bughawi kepegah, seandainya na panggilan yang lain bagi Nabi Muhammad untuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang lebih mulia. Seandainya na panggilan yang lain yang lebih mulia kepada Nabi Muhammad akan gehoi dengan panggilannya dalam proses Isra dan Mi'raj. Jadi dalam ilmu Allah Ta'ala yang paling mulia adalah panggilan hamba. Maka dia katanya menyenau ring hoi hamba Allah. Dan melakirot wujud bit-bit sebagai hambanya Allah. Yang selanjutnya urung syi'lun yang terakhir. Puatra perintah dalam proses Isra dan Mi'raj. Perintah sembahyang. Perintah sembahyangnya kita bahas panjang. Tetapi bacut mentang lun pegah fenomena jinau. Perintah sembahyang adalah perintah yang diterima oleh Nabi secara langsung. Hana wasilah antara Jibril. Bukan melalui firman Allah dalam Al-Quran. Walaupun difirmankan berikutnya. Aqimis salah. Tetapi diterima sembahyang oleh Nabi secara langsung. Merempuk dengan Allah Ta'ala. Bermuajahah. Dia nekalan oleh Nabi. Netatap kepada Allah Ta'ala. Nekalan zat Allah Ta'ala. Walaupun tidak bisa menceritakannya. Ibadah sembahyang adalah ibadah yang menjadi solusi dalam kehidupan Nabi melalui pet udip. Tapi urangnya orang syi'lun Bandung. Ibadah maksud yang paling maksud yang paling raya yang dilakukan oleh masyarakat kita semua adalah meninggalkan solat. Datanya yang bagi masyarakat yang ada di kampung Jawa Baru. Nah keluarga mentang yang terbebas dari narkoba banyak bukan? Masih banyak tidak keluarga yang terbebas dari perzinahan. Banyak. Malah keluarga kita kadang-kala masih terlindungi dari dosa berzina. Perjudian. Masih banyak keluarga-keluarga di Kota Luk Sumawai ini yang terbebaskan dari perjudian. Tapi ada tidak? Sanggup kita jawab tidak? Ada tidak satu keluarga yang mampu memvonis, mengklaim, menjas, mendeklarasikan dirinya. Keluarga saya Ustaz terbebas daripada dosa meninggalkan solat. Ustaz kami tidak pernah tinggal solat lagi. Anak kita bagaimana? Ustaz anak kami tidak pernah tinggal solat. Suami kita bagaimana? Suami kami tidak hadir ke masjid. Menantu kita, mertua kita, cucu kita. Semua orang-orang yang terlibat dalam keluarga kita. Apakah mereka dapat dipastikan 5 waktu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan solat? Tidak mampu kita jawab hari ini. Padahal meninggalkan solat tarkus salah kabirah. Meninggalkan solat merupakan dosa besar. Syirik. Setelah syirik urutan dosa berikutnya yang paling besar adalah dosa meninggalkan solat. Zina itu belakangan bu. Bukan berarti boleh berzina. Dibandingkan solat dengan zina, besar dosa meninggalkan solat. Tapi berapa banyak hari ini? Kalau memang solat ini sudah sadar, manusia sudah sadar akan solat, prioritas solat, urgensitas untuk melakukan solat, subuhnya mungkin penuh musalla kampung Jawa.
Tapi kenapa masih memilih untuk tidur di rumah? Kenapa? Saking menyepelekan solat itu sudah membudaya, menjangkiti, kronis dalam kehidupan anak-anak kita. Bahkan sebuah instansi yang bergerak pendidikannya di bidang Islam, mereka terdapat oknum-oknum di dalamnya yang meninggalkan solat. Dan ini menjadi kekhawatiran kita yang kita tidak akan tahu kapan ujungnya. Jadi bagaimana Ustaz? Minimal Ustaz Taufik pulang dari sini melihat ahli keluarga. Mamak saya tinggal solat tidak. Abang saya tinggal solat tidak. Anak saya tinggal solat tidak. Istri saya tinggal solat tidak. Kalau masih bolong saya ingatkan. Selama belum menunaikan solat selama itu, berbuih mulut kita untuk menyampaikan kebaikan. Kenapa? Tarkus solah kabirah. Bahkan sampai pada tingkatan orang yang meninggalkan solat dihalalkan darahnya. Ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Maka jangan sepele. Ustaz, anak kami sudah balik. Pernah tidak kita tegur mereka saat sebelum balik? Kalau sebelum balik tidak pernah kita ajarkan solat terhadap mereka, yakinlah semua kehidupan mereka hari ini dipertanggungkan kepada kita. Mati-mati waknyan bu. Hana pernah tak pernah sembayang jamun. Hana pernah tak ingat sembayang jamun. Dosa semua ditumpuk kepada tubuh kita. Maka hari ini tanyakan kepada anakmu, walaupun ikut maklum kok tugang pepep hidupnya abah menan gede. Ketimbang nanti akan sedih kita di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi, tidak terasa sudah 6:30. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Kesimpulannya yang pertama, Nabi Muhammad itu melewati masa pahit, setelahnya baru di Isra dan Mi'raj, mendapatkan keistimewaan. Maka kita jangan pernah pesimis terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, panggilan hamba itu panggilan paling mulia, Bu. Kalau kita dipanggil hamba Allah, pejamkan mata, bayangkan sah tidak saya sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa untuk menerima ibadah solat. Jangan sepelekan solat. Lihatlah keluarga kita, apakah mereka merupakan pribadi yang menunaikan solat. Kalau belum, tingkatkan kualitas untuk memantau mereka, meningkatkan kualitas diri untuk beribadah, sujud kepada Allah lebih-lebih dalam bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.